Sari sudah keluar dari rumah Desti. Ia tidak ingin mempekerjakan seorang pihak pengkhianat seperti dia. Namun Desti merasa heran lantaran Sari sama sekali tidak membela diri. Ada rasa curiga terhadap wanita itu. Mungkin itu hanya perasaan Desti saja. Ia berharap wanita itu tidak ada niat lain setelah keluar dari rumahnya. Sementara itu, untuk sementara, Desti mengizinkan Fahri dan Vina untuk tetap tinggal di rumahnya sampai proses perceraiannya selesai. Keputusan Desti memang sudah bulat untuk bercerai dengan Fahri. Beruntung, semua harta kekayaan adalah atas nama Desti karena memang semua modal berasal dari kedua orang tuanya. "Des, kamu mau kemana?" tanya Fahri saat melihat istrinya itu sudah berpenampilan rapi. "Aku mau ke kantor dulu, ada keperluan," jawab Desti. "Des, apa keputusan kamu? Tidak bisa." "Enggak mas, keputusanku sudah bulat. Jadi tolong hargai keputusan aku ini," potong Desti. Detik itu juga Fahri memilih untuk diam. "Oh ya, kalau lapar suruh saja Vina untuk masak. Selama tinggal di sini, aku tidak ingin melihatnya bermalas-malasan, meski tengah hamil sekalipun," ujar Desti. Sementara Fahri hanya mengangguk. Setelah itu, Desti bergegas keluar dari rumahnya. Kini Desti sudah ada dalam perjalanan menuju ke kantornya. Jujur, rasanya sangat sakit saat harus melepaskan pria yang sudah 3 tahun hidup bersama. Suka dan duka mereka lalui bersama. Namun, mungkin itu yang terbaik. Lebih baik melepaskan daripada harus tersiksa. Mungkin mereka tidak berjodoh. Semoga Desti bisa mendapatkan pengganti yang lebih baik dari Fahri. Mobil BMW i8 berwarna putih sudah berhenti di pelataran kantor. Gegas Desti keluar dari mobilnya. Setelah itu ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam gedung bertingkat itu. Para pegawai menyambutnya dengan ramah. Desti tersenyum seraya mengangguk ramah. Desti kembali mengayunkan langkahnya untuk menuju ke ruang kerja milik suaminya. "Maaf Bu, Ibu ditunggu Pak Yuda di ruangan kerjanya," ucap pegawai resepsionis. "Papa, kapan Papa kesini?" batin Desti. "Ya sudah, terima kasih." Desti mengangguk. Setelah itu ia beranjak menuju ke ruangannya. Desti melangkahkan kakinya menuju ke lantai 20 di mana ruangan kerjanya berada. Setelah naik lift, kini Desti sudah ada di lantai 20. Ia kembali mengayun langkah menuju ke ruangannya. Tiba-tiba saja, bruk, Desti tidak sengaja menabrak seseorang. Alhasil, tubuhnya jatuh tersungkur ke lantai. Maaf, saya tidak sengaja," ujar orang itu seraya mengulurkan tangannya. "Seharusnya saya yang minta maaf karena saya yang sudah..." "Erlan, ini beneran kamu?" ujar Desti dengan mata yang berbinar. Raut wajahnya terlihat begitu bahagia. "Desti, iya ini aku," sahut Erlan lalu membantu Desti untuk bangkit dan berdiri. "Ya ampun, udah lama banget gak ketemu. Gimana kabar kamu?" ucap Desti. Ia merasa bahagia lantaran bisa bertemu kembali dengan sahabat lamanya. "Alhamdulillah baik. Kamu sendiri bagaimana?" Erlan balik bertanya. "Alhamdulillah, aku juga baik. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu sengaja kesini atau nggak sengaja sih?"
Om Yuda yang udah nyuruh aku ke sini. Erlan memotong ucapan Desti. Sementara Desti hanya mengangguk. Ya udah, Papa juga udah nungguin aku. Desti mengajak Erlan menuju ke ruangan kerjanya. Keduanya berjalan beriringan. Rasanya seperti mimpi. Lantaran udah lama banget mereka tidak pernah bertemu. Semenjak Erlan kerja di perusahaan milik ayahnya, pria itu sering sibuk mengurus pekerjaan. Kini mereka sudah ada di ruangan kerja Desti yang pernah Fahri gunakan untuk bekerja. Namun kini ruangan itu akan Desti gunakan untuk bekerja, karena Fahri tidak akan bekerja lagi di perusahaan itu. Desti sudah menawarkan Fahri untuk bekerja menjadi OB, tapi pria itu tidak mau. Erlan, kamu mau kan bekerja sama dengan Desti? Tanya Yuda, ayah Desti. Ia memang berencana untuk mengajak Erlan bekerja sama. Dengan senang hati Om. Erlan tersenyum seraya melirik ke arah Desti. Oke, Om senang mendengarnya, sahut Yuda. Ya sudah, Om masih banyak pekerjaan. Om tinggal dulu ya, ucap Yuda seraya bangkit dari duduknya. Setelah itu, Yuda beranjak keluar dari ruangan tersebut. Kini hanya ada Erlan dan Desti saja. Setelah Yuda pergi, Erlan mengajak Desti untuk makan siang bersama. Karena kebetulan sebentar lagi jam makan siang. Mereka pun bergegas keluar dari ruangan tersebut, beranjak pergi menuju resto yang tak jauh dari kantor. Kini Erlan dan Desti sudah ada di resto. Makanan pun sudah mereka pesan, hanya tinggal menunggu. Sembari menunggu makanan datang, keduanya bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Sampai akhirnya Desti menceritakan tentang perjalanan rumah tangganya. Jadi, kamu dan Fahri akan bercerai? Tanya Erlan. Iya, sudah tidak ada yang perlu dipertahankan lagi, jawab Desti. Semoga nanti kamu bisa mendapatkan yang lebih baik ya, sahut Erlan. Sementara Desti hanya tersenyum. Terima kasih ya. Oh iya, kamu sendiri gimana? Jangan bilang kamu masih jomblo, ujar Desti. Sementara Erlan hanya terkekeh. Memang dari dulu Erlan bukan tipe pria yang senang berpacaran. Aku lagi nyari yang pas aja, Des, yang bisa nerima aku apa adanya. Kamu tahu sendiri kan? Erlan menatap lekat mata Desti. Desti mengangguk. Kamu yang sabar ya. Erlan tersenyum. Terima kasih ya. Kamu memang sahabat aku yang paling baik. Desti, apa kamu bisa merasakan apa yang aku rasakan? Kenapa perasaan ini masih sama seperti dulu? Aku benar-benar tidak bisa membohongi perasaanku sendiri, batin Erlan. Ia kembali teringat saat mereka masih kuliah dulu. Pukul 3 sore, Desti baru sampai di rumah. Setelah urusan di kantor beres, wanita itu bergegas pulang ke rumah. Bukan hanya untuk urusan kantor, Desti juga sudah mendaftarkan diri ke pengadilan agama untuk menggugat cerai Fahri. Keputusannya sudah bulat untuk bercerai dengan Fahri. Setelah memarkirkan mobilnya, Desti bergegas keluar dan berjalan masuk ke dalam rumah. Setibanya di dalam, ia melangkahkan kakinya menuju dapur untuk mengambil air minum. Namun langkahnya terhenti saat melihat Fahri tengah bermesraan dengan Vina. Jujur, hatinya terasa sakit saat melihat mereka seperti itu. Sekuat tenaga, Desti bersikap biasa. Benar-benar menjijikkan, gumamnya. Bisa-bisanya mereka seperti itu.
Mungkin mereka pikir ini rumahnya yang bisa seenaknya berbuat apa saja. Desti kembali melanjutkan langkahnya, tak peduli dengan mereka. Meski hati terasa sakit menyadari akan kehadiran Desti, sontak keduanya menghentikan aksinya. Vina yang awalnya duduk di pangkuan Fahri tiba-tiba turun dan duduk di sebelah suaminya itu, seraya menundukkan kepalanya. Setibanya di dapur, Desti terkejut saat melihat kondisi dapur yang berantakan. Piring dan gelas kotor yang tergeletak begitu saja. Sampah plastik berceceran di lantai. Begitu juga dengan tisu. Desti benar-benar geram. Sudah numpang tapi maunya enak. Dengan geram, Desti memanggil Vina. "Vina!" Teriakan Desti membuat Vina dan Fahri terlonjak kaget. Seketika dua manusia itu beranjak menuju dapur. "Desti, ada apa?" tanya Fahri. "Jadi ini kelakuan kalian? Sudah numpang tapi maunya yang enak. Vina, kamu itu perempuan, masa nggak bisa nyuci piring? Ini itu pekerjaan istri. Sekarang kamu cepat bereskan semua ini. Cuci peralatan serta piring yang kotor ini," tita Desti. Sontak Vina membulatkan matanya karena ia tidak pernah melakukan pekerjaan itu. "Kenapa masih berdiri? Cepat kerjakan," tita Desti dengan mata yang menatap tajam ke arah Vina. "Des, biar aku saja yang istri itu kamu atau dia? Kalau dia memang cinta sama kamu, seharusnya dia bisa melakukan pekerjaan ringan ini. Aku nggak nyangka loh, bisa-bisanya kamu cari istri yang bisanya ngabisin duit doang," potong Desti dengan cepat. "Dasar sombong, aku nggak sudi ngerjain itu semua. Aku bukan pembantu," ungkap Vina. Ia cukup kesal dengan apa yang Desti itu lakukan. "Oke, nggak masalah kok. Tapi sekarang juga kamu angkat kaki dari rumah ini. Pergi sana," bentak Desti. Ia tidak habis pikir kalau suaminya bisa memilih Vina sebagai istri. "Vin, udah ya, kamu nurut aja," timpal Fahri. "Jika mereka sampai diusir, mau tinggal di mana? Sedangkan uang saja tidak punya." "Mas, kok kamu malah belain dia sih? Kamu gak lihat, aku tuh lagi hamil. Kalau sampai terjadi sesuatu sama kandungan aku, kamu mau tanggung jawab?" seru Vina. Dadanya naik turun menahan amarahnya. "Vina, kehamilan kamu jangan dijadikan alasan. Bukannya akan lebih baik jika dibawa untuk bergerak daripada cuma duduk saja," sahut Fahri. Ia mencoba untuk menahan emosinya. Sudah, aku pusing dengar kalian bertengkar. Dan kamu Vina, keputusan ada di tangan kamu. Jika ingin tinggal di sini, kerjakan apa yang aku suruh. Tapi jika tidak, silakan pergi, serka Desti. Rasanya kepalanya ingin meledak mendengar Fahri dan Vina. Setelah itu, Desti beranjak meninggalkan dapur. Wanita itu bergegas menuju ke kamar. Sementara itu, Fahri terus membujuk Vina agar mau mengerjakan apa yang Desti perintahkan. Toh semua itu juga untuk kebaikannya. Setidaknya mereka masih punya tempat tinggal. Bersambung.